sesuatu terjadi atas hidup kami. Amin. Karena kami tahu pengharapan kami waktu kami berserah dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Engkau bertindak, mujizat terjadi atas hidup kami. Urapi kami dan urapi kami semua yang sementara akan mendengar kebenaran firman-Mu. Juga bersyukur pujian penyembah sudah kami naikkan kepada Tuhan. Engkau hadir melawat kami. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya minum dulu ya. Oke, kasih minum dulu ya. Puji Tuhan, mari sekali lagi tepuk tangan yang paling mulia untuk komunitas sosial. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur malam hari ini Tuhan itu baik. Katakan sama-sama Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk Pak Jeki, Ibu, juga teman-teman semua. Ini bulan aja ini masih kecil-kecil, sekarang udah gede-gede ya. Luar biasa ya. Saya tetangga daripada Bapak Ibu, saya tinggal di Citra Garden ya. Jadi tadi saya kesini tidak ada macet, biasanya kalau kemana-mana macet ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah membangun pengharapan yang benar ya. Nama saya Pendeta Paulus Ekodianto, tadi lupa memperkenalkan diri ya. Nah, ada banyak pengharapan-pengharapan yang hari-hari ini membuat kita kecewa ya. Nah, kalau orang sudah kecewa tuh biasanya sukar ya. Oh, beberapa waktu yang lalu adik kandung saya itu tahun lalu ya, itu kena COVID ya, dan yang varian Delta. Nah, saya sangat berharap bahwa teman-teman saya dokter, karena saya orang laboratorium ya, itu bisa menolong gitu ya. Tapi apa yang terjadi, ternyata rumah sakit penuh ya, obat tidak ada, bahkan vitamin sukar sekali, oksigen di mana-mana tidak ada ya. Nah, itu membuat saya sebagai hamba Tuhan juga sedikit merasakan sesuatu yang membuat saya harus berdoa lebih dalam lagi. Bahkan di dalam doa, maaf ya, walaupun pendeta itu ya juga manusia ya. Dan saya ngomong sama Tuhan begini, ya Tuhan, ya sudahlah kalau memang sudah saatnya adik saya harus pulang, silahkan pulang. Ya karena saturasi oksigennya itu tinggal 63 ya. Dan itu menurut saya sebagai orang medis itu sesuatu yang sangat mengerikan ya. Rumah sakit tidak ada ya. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, selalu ada jalan. Amin. 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 Siapa yang malam hari ini merindukan jalan keluar dari persoalan kita yang sakit sembuh, yang miskin diberkati, yang persoalan jalan keluar, dari jalan keluar, lambaikan tangan saudara. Ini tepuk tangan yang paling meriah. Waktu kami berdoa, apa yang terjadi? Tiba-tiba itu ada orang yang datang ke situ, ternyata itu orang kelurahan ya, tinggalnya bukan di sini tapi adik saya itu ada di sana di Tangerang ya, di daerah Mau sana ya. Dan ini orang kelurahan ngomong ya, ada rumah sakit tapi di Ciledug, mau enggak ya? Suaminya adik saya telepon saya, Mas ini boleh enggak? Saya bilang boleh, kapan lagi dan bagaimana? Ini suatu mujizat ya. Lalu beberapa dokter saya kenal di sana dan saya berkata kepada dokter, dok sudah tolong adik saya ya, saya percaya ini mujizat terjadi. Saudara, ternyata betul orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin.
Karena itu mari saat-saat yang seperti ini ya kita tetap berharap kepada Tuhan ya. Karena kita berkata kalau kita berharap kepada manusia itu terkutuk. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Karena itu mari kita belajar malam hari tentang membangun pengharapan yang benar ya. Supaya kita tidak kecewa. Kalau kita membangun pengharapan yang tidak benar, kita jatuh dalam kekecewaan ya. Misalnya berharap kepada anak supaya setiap bulan kirimi uang ya. Itu terjadi pada bule saya atau tante saya. Ini sudah 1 tahun kok tidak kirim ya. Dan dia ngadu sama saya ya kemarin sore. Oh bisa enggak ya. Saya bilang dia sendiri sudah dalam keadaan yang tidak bekerja sekarang ya. Dulu punya rumah, sekarang rumahnya sudah dijual. Jadi berharap kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia ya. Karena ini anaknya ini anak yang baik, tidak memberitahu orang tuanya ya. Nanti kalau diberitahu orang tuanya susah. Pelan-pelan saya beritahu dan puji Tuhan ya. Tante saya tetap semangat. Dia doakan anaknya, mendoakan menantunya ya. Dan tadi dalam perjalanan dia telepon sama saya. Yes, sekarang aku tahu ya. Dia sebetulnya punya keahlian ya. Dia itu membuat kue. Jadi segala resep-resep sudah di WA kepada anak dan mantunya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita membangun harapan yang benar kepada Tuhan, memang ada masalah ya. Tetapi di titik paling akhir menuju kepada kadang-kadang kita berkata Tuhan aku tidak sanggup. Di situ tangan Tuhan bekerja. Amin. 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 Di situ mujizat terjadi. Yang mengerti kata-kata Amin. Karena itu ya kalau Bapak Ibu membaca slide yang kedua, coba tolong ditampilkan ya. Ada seorang pinter berkata namanya Marcus Tullius Cicero. Dia berkata di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Amin. 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 Jadi kalau orang yang memiliki harapan itu artinya orang ini pengen melanjutkan kehidupan. Di sini siapa yang memiliki pengharapan? Ya. Pengharapan hidupnya sehat terus, pengharapan diberkati Tuhan, pengharapan kalau mati masuk surga. Siapa yang rindu seperti itu lambaikan tangan? Haleluya. Siapa yang ingin masuk surga sekarang? Jangan ya. Nanti Bapak Ibu ya, kita masih punya tugas di tengah-tengah dunia. Amin. Jadi orang yang tidak memiliki pengharapan, artinya orang ini tidak punya semangat hidup. Ya, orang kalau tidak punya semangat hidup, sebentar lagi tidak hidup. Amin. Ya. Kalau kita bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, loh, saya sudah jadi Kristen ini Pak Pendeta. Ya. Sekarang kok saya juga punya masalah. Tetangga saya yang bukan Kristen sepertinya tidak ada masalah. Yang ngomong siapa? Dia sebetulnya juga ada masalah, ya. Tapi tidak ngomong dengan kita, betul? Ya. Setiap orang yang ada di dunia ini, Tuhan tidak berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan mencabut semua masalahmu. Apa ada firman-Nya seperti itu? Tidak ada. Amin. Ya, yang ada, aku akan memberikan kelegaan. Kata kelegaan itu ya memang plong, tetapi terus kita akan menghadapi persoalan di tengah-tengah dunia ini ya. Karena itu kita harus berharap kepada Tuhan. Pada waktu kita mengalami persoalan, Dia datang memberikan kelegaan yang sangat sembuh, yang miskin diberkati. Jadi kalau sekali dicabut untuk selama-lamanya tidak bisa. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia. Coba siapa yang masih di dunia berpegang tangan? Wah, loh, ada yang nggak berpegang tangan berarti? Coba angkat yang masih di dunia. Wah, haleluya, puji Tuhan. Siapa rindu di dunia ini kita diberkati Tuhan? Sehat walafiat. Lebih tinggi. Jangan gini, kalau gini terus turun artinya sehat sebentar terus sakit. Ya, coba lebih tinggi. Saya doa dari mimbar dalam nama Yesus. Yang angkat tangan tinggi, kamu sehat dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang mantap. Amin. Nah, kita sekarang baca firman Tuhan ya di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 29 ya, slide ketiga ya. Nah, ini sampai yang ke-34 kita baca sama-sama yuk. Saya baca 29, Bapak Ibu baca ayat yang ke-30, kita berganti-ganti ya.
dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. 30. Ada dua pemuda yang di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu mendengar mereka supaya mereka diam. Maaf ya, menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. 32. Lalu Yesus berhenti dan bagi mereka katanya, apa yang kamu hendak supaya aku perbuat? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka. Dan apa? Seketika itu juga mata mereka bisa melihat, lalu mereka melihat, lalu mengikuti dia. Kemudian yang paling utama, kalau kita melihat tentang apa yang sudah kita baca tadi, orang ini sedang mengalami masalah. Ya, ada dua orang buta. Saya mau tanya, kebutuhan orang buta itu sebetulnya apa selain makan dan minum? Ya, yang paling dia rindukan dalam hidupnya itu apa? Bisa melihat. Saya dulu waktu SMA itu punya teman ya buta, dia dan seringkali dia keliru pakai baju, ya. Tapi pinternya luar biasa, dia. Jadi dia itu tidak usah nyatet, tidak usah apa-apa itu. Guru tuh ngomong apa dia pinter sekali. Fisika jago, kimia hebat, nggak usah pakai catatan. Jadi gurunya cerita apapun dia diam manggut-manggut begitu. Ya. Terus nggak pernah mengerjakan PR. Jadi kalau ditanya ini bagaimana kecepatan dibanding dengan percepatan dia hafal semuanya sampai saya heran sekali. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, walaupun dia hebat, tapi suatu hari dia salah memakai baju. Ya, waktu hari Jumat biasanya kan pakai baju pramuka, ya. Lalu dia pakai baju atasnya putih, bawahnya apa? Ya. Lalu dia datang santai gitu, lalu saya tegur, bajumu kok keliru? Gitu. Dia ngomong apa? Iya ya, nggak ketok, nggak kelihatan. Nah iya, yang dari dulu waktu kamu lahir pun juga sudah tidak bisa melihat. Tapi orangnya kocak, saudara. Dan saya tanya sama dia, sebetulnya apa yang kamu rindukan? Apa yang kamu harapkan dalam hidupmu? Dia ngomong seperti ini. Saya itu berupaya dan merindukan sampai saya mimpi-mimpi supaya mataku bisa melihat. Ya, saya tidak tahu malam hari ini apa kerinduan kita. Saya tidak mengerti apa yang menjadi pengharapan kita malam hari ini. Tapi dengar, ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Seperti Bapak, ya, saya percaya Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan sakitmu. Amin. Ya, percaya sakitnya sembuh. Amin. Katakan yes. Haleluya. Ya. Nah, saudara seperti dua orang ini, ada dua orang buta, kerinduannya supaya bisa melihat ini punya masalah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dua orang buta ini melihat, ya, mendengar, bukan melihat, mendengar Yesus lewat. Lalu apa yang terjadi? Timbullah pengharapan. Ya. Ada satu kerinduan. Apa yang didengar oleh dua orang buta ini? Yesus menyembuhkan orang loh. Yesus membangkitkan orang mati loh. Yesus mengubah air jadi anggur loh. Ya. Yesus bisa mencerahkan mata orang buta. Ya di sana lah. Sekarang kita gilirannya ini. Mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Orang buta ini berupaya, orang buta ini yang menghadapi hambatan, orang buta ini tentunya mestinya bisa minta tolong kepada orang lain. Tetapi orang buta ini memiliki upaya, katakan sama-sama upaya. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau malam hari ini kita punya persoalan, ya saya, Pak Pendeta Jeki dan keluarga, saya juga dan keluarga, ya apalagi menghadapi masa-masa pandemi ya 2 tahun lebih gereja tutup 2 tahun lebih dan saya sama Pak Jeki ini nggak kerja full melayani.
tapi saya tetap gemuk. Amin. Saya juga tidak pernah minta-minta. Amin. Pak Ciki juga nggak pernah. Pak Paulus pinjam uang nggak pernah. Saya juga nggak pernah telepon sama ibu, tolong dong 2 hari aja. Nggak pernah. Kenapa? Itu harapan kami Amin. kepada Tuhan. Amin. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan seperti 2 orang buta ini, dia ketemu dengan Tuhan walaupun ada banyak masalah. Masalahnya apa? Murid-muridnya ngomong, jangan teriak-teriak berisik. Ya, sudahlah, terima nasibmu. Kamu memang terlahir sudah buta. Mau apa? Ya, saya punya siaran YouTube. Ya, setiap hari Kamis seperti besok itu 6:30. Suatu hari ada jemaat yang saya anggap jemaat YouTube namanya, dari Kalimantan. Anaknya lahir buta. Maaf ya, jadi betul-betul ini yang namanya mata itu ininya rata gitu ya. Dan saya juga bingung ini bagaimana. Begitu lahir, di video, terus difoto ke saya, dan dia komentari, pastor ini bagaimana? Saya sebagai seorang medis juga bingung, ya. Gimana caranya? Dan saya berkata, coba tanya sama dokter, apakah memang ada bola matanya? Kalau ada bola matanya, mumpung masih kecil, kita carikan dana supaya bisa dibelek, lalu bisa bisa melihat. Saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Dokter berkata, tidak ada bola mata, tidak mungkin. Tidak mungkin. Suami istri ini stres, histeris. Pastor Paulus tolong kami, saya juga bingung gimana caranya nolong. Ya, saya sebagai orang medis, saya memikirkan ini pasti dibutuhkan dana begitu amat sangat banyak. Tapi dengar, saudara saya, ini anak yang masih kecil, yang waktu itu sekitar 1 tahun lebih, ya. Orang-orangnya tuh waktu berdoa seperti dibawa Tuhan ke sebuah tempat, ya. Waktu dia berdoa betul-betul gitu. Lalu ada suara yang berkata bahwa jangan takut, berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak mengecewakan. Hanya itu, ya. Kalau apa yang terjadi, amin, ya. Sudah, dia lihat anaknya. Dia membayangkan anaknya itu bisa melek. Dia bayangkan anaknya itu bisa melihat. Singkat ceritanya, walaupun memakai proses yang begitu yang luar biasa, pertentangan antara suami istri, hari ini anaknya punya mata. Amin. Amin. Nah, pengharapan kadang-kadang kita tuh menghadapi banyak sekali persoalan, hambatan, termasuk 2 orang buta ini. Ya, mau ketemu sama Yesus, siapa yang menghambat? Apa orang di luar Tuhan Yesus? Tidak, malah murid-muridnya sendiri. Ya, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka apa? Ya. Diam. Orang banyak itu kalau di dalam Injil yang lain dikatakan murid-muridnya sendiri. Ya, gak usah kalian banyak bicara lah, sudah terima nasibmu saja. Ya, gak usah kamu protes, memang kamu terlahir nasibmu itu cacat. Ya, nah kalau orang buta tuh mengaminkan, ya sudahlah, ya nasib, ya nasib. Saya percaya maka Alkitab ini bunyinya, kedua orang buta itu hanya mendengar mujizat, tetapi sampai mati tetap buta. Tetapi apa yang terjadi? Pengharapan orang buta ini kepada Tuhan, walaupun mengalami tantangan, mengalami rintangan, ya, yang merintangi dan yang menantang itu bukan orang luar. Berisik dia, lalu dia ngapain sih? Tapi justru dikatakan, ya, mereka tidak pulang, ya, mereka justru teriak dan mereka berkata, Tuhan, anak Daud, kasihanlah kami. Ya, dan Tuhan memanggil orang buta itu. Apa yang aku mau lakukan buat kamu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ayat 33 berkata, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Sudah lihat, mujizat terjadi. Maka tergeraklah hati Yesus. Amin. Jadi kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, sungguh-sungguh, maka hati Yesus itu tergerak menolong kita.
Pertanyaannya, kenapa hati Yesus bergerak pada kita? Apa Yesus kurang percaya? Jawabannya hanya satu. Ya, kenapa? Karena kita adalah anaknya Yesus. Amin. Siapa percaya kita anak Tuhan? Amin. Siapa percaya Yesus itu Bapak kita? Sampai tangan Amin. lebih tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yesus itu memperhatikan kesungguhan hati kita. Petrus pernah berjalan di atas air. Waktu Yesus juga berjalan di atas air, ya. Lalu pada waktu pagi hari menjelang siang malam, subuh gitu, murid-muridnya salah sangka. Dipikir Yesus itu hantu. Lalu murid-muridnya pada diskusi, itu hantu. Ya, Petrus ngomong, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Wah, berpengharapan. Ya, mari datanglah Petrus jalan 1 langkah, 2 langkah mungkin sambil noleh ke belakang. Hai, bisa jalan kan aku? Hebat saya. Tapi perhatikan, mukjizat hanya berlaku sementara. Dia sebetulnya harusnya tetap memandang Yesus, tidak mempedulikan angin, tidak mempedulikan gelombang yang begitu besar. Tapi Alkitab berkata, dirasa-rasanya gelombang begitu besar, angin kencang, dia mikir, aduh, ini kalau tenggelam bagaimana? Keraguan membuat mukjizat hanya terjadi sementara. Karena itu apa? Petrus tenggelam, untung ada Yesus. Ditarik tangannya, hai kamu orang yang kurang percaya. Saya berdoa hari ini, kita tetap percaya, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang bahagia. Orang buta ini ketemu dengan Tuhan Yesus. Orang buta ini mendapat mukjizat. Ya, kenapa mendapat mukjizat? Pengharapannya hanya kepada Tuhan. Adalah ulama berkata, pengharapan hanya Yesus saja. Amin. Terus gimana? Yang mati atas Kalvari. Dahsyat. Nah, kalau kita hanya berpengharapan kepada Tuhan, kalau orang Jawa ngomong begini, pengharapanku itu pokoknya hanya Yesus. Amin. Amin. Sadrak Mesa Abednego disuruh nyembah patung Raja Nebukadnezar, ya. Dan dia berkata, siapa yang tidak menyembah patung yang aku dirikan, maka yang tidak menyembah ini akan diikat, dimasukkan ke dapur perapian. Sadrak Mesa Abednego tidak menyembah patung yang Raja Nebukadnezar dirikan, ditangkap, ya, dan dimasukkan ke dapur perapian. Sebelum dimasukkan, dia ngomong sama raja begini, hendaklah Tuanku Raja dengar, seandainya Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku, dengar Raja, sekali-kali aku tidak menyembah patung yang kamu dirikan. Amin. Ini pengharapan yang murni kepada Tuhan. Ya, seringkali kita jadi orang Kristen itu berpengharapan seperti saya waktu berdoa atau mengharap, ya, banyak orang menolong adik saya, ya, sampai titik kritis, sampai benar-benar jalan pun tidak kuat, ya, sampai itu terlambat sedikit pasti sudah game over. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, saya menjerit, Tuhan, oh, ya. Saya juga titip pesan kepada suaminya, Yowis, ya sudah, kalau memang istrimu yang adik kandung saya harus Tuhan panggil sekarang, kita relakan saja. Itu sebetulnya pengharapan yang pupus di tengah jalan. Amin. Tapi waktu Roh Kudus mendorong untuk tetap berseru kepada Tuhan, ada jalan, ada pertolongan seperti dalam hati ini mau meledak. Ya, saya percaya seperti 2 orang buta ini. Diam, jangan rame-rame, berisik mengganggu tetangga. Kalau orangnya tersinggungan, marah, ya, walaupun buta itu bisa marah. Ya, kamu tidak, apa yang disembuhkan oleh Yesus? Kamu penghalang, kamu tidak marah. Tapi orang ini nggak marah, ya, malah dia berteriak, Yesus ada. Ya, waktu dia berteriak berpengharapannya kepada Tuhan,
Tuhan mendengar doa orang yang sungguh-sungguh berteriak minta tolong kepada Tuhan. Amin. Makanya malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, ayo jangan jadi orang Kristen yang mudah kecewa. Amin. Kenapa orang bisa kecewa? Saya tahu. Ini boleh dibuka? Boleh. Kita semua tutup. Enggak. Nah, jadi kenapa orang Kristen mudah kecewa? Karena imannya ya yang kita miliki itu belum kuat. Pengharapannya melebihi imannya. Ya. Ini agak susah diterjemahkan. Perhatikan semuanya. Pengharapannya melebihi imannya. Padahal Alkitab berkata, pengharapan itu tidak bisa hidup tanpa iman. Dan iman itu harus berjalan bersama-sama dengan pengharapan. Amin. Nah, kalau iman kita ini belum mampu, belum kuat, salah satu contoh beberapa waktu yang lalu kan ada orang yang congkal-congkal pakai jenazah, kan? Ya kan? Apanya Tuhan bicara, ya, terus congkal terus mau didoakan, dalam nama Yesus bangkit, bangkit, bangkit. Apa yang terjadi? Enggak bangkit, mayatnya sudah dikasih formalin. Nah kalau bangkit bagaimana? Udah rusak semua organ-organ dalam. Kecewa, banyak orang kecewa. Imannya boleh, ya, imannya belum nyampe sebetulnya, tapi dipaksakan. Nah, yang terjadi apa? Jadi bahan tertawaan. Banyak orang kecewa meninggalkan Tuhan. Ya, apa Yesus katanya hebat? Apa yang jadi orang percaya? Ngapain jadi Kristen? Nah, saudara, malam hari ini mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan sambil terus tiap hari membaca firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Siapa yang suka bangun pagi hari baca firman Tuhan? Haleluya. Kalau Pak Pendeta ya pasti lah ya. Haleluya. Siapa yang suka bangun pagi hari langsung buka HP cari grup ada apa? Siapa? Ya. Jadi waktu buka mata itu langsung ambil HP, lalu grup ada apa ya? Ya, itu kemarin boleh, tapi mulai hari ini buka HP, cari firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan. Orang yang baca firman Tuhan, imannya bertumbuh kuat. Kalau imannya kuat, pengharapannya kuat, doamu didengar oleh Tuhan. Doamu didengar oleh Tuhan. Doamu didengar oleh Tuhan. Itu pengetahuan yang paling mulia. Gimana caranya membangun pengharapan ya yang benar supaya kita mengalami mujizat. Siapa mau alami mujizat? Haleluya. Ya. Yang pertama juga kita ya. Jadi yang pertama kita harus tekun menantikan siapa? Yesus. Bukan tekun menantikan kiriman. Ya, tapi tekun menantikan siapa? Yesus. Ya. Hari Minggu 2 minggu yang lalu saya pergi ke satu tempat habis ibadah online, ya Pak Jeki, lalu saya harus setir mobil ke keluar kota karena ada satu pengusaha yang katanya keluarganya mau bunuh diri. Mobil masih 4, ya, punya apartemen banyak, ya, maksudnya punya kamar-kamar di apartemen banyak, ya, lalu asetnya masih banyak, tapi sukar untuk menjual hari ini, betul? Ada sesuatu yang dibayar dengan mendadak begitu, dan keluarganya telepon sama saya. Itu sebentar lagi mau bunuh diri, sudah persiapan mau bunuh diri. Di video curi-curi itu dikirim ke saya. Wah, ya, lalu saya pergi ke suatu tempat itu, saya temui saya dobrak kamar. Ya, dan dia bilang, Pak Paulus, apa kabar? Baik, ya. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Ya Pak Paulus, dia nangis. Ya, aku nggak lagi punya pengharapan. Saya hanya tanya, masih bisa makan? Masih. Tadi pagi sarapan? Iya. Sarapannya apa? Nasi kebuli. Wah, enak dong. Kira-kira nanti sore masih bisa makan apa tidak? Masih. Masih ada beras? Masih. Mobilmu ada berapa? Ada 4. Yang di kantor ada 3. Jadi berapa 4 tambah 3? 7. Saya berkata, hidupmu itu masih lebih baik daripada orang-orang yang di pinggir jalan. Amin. Yang kamu keliru dalam menyikapi persoalan hidup, kamu tidak memandang Tuhan,
kamu tidak mengucap syukur, kamu tidak menanti-nantikan pertolongan Yesus dalam hidup. Amin. Ya, lalu saya tanya, apa kita? Ada satu properti yang sukar dijual. Sebetulnya ini nilainya ratusan miliar, tapi sukar dijual. Lalu saya berkata, mana? Coba kamu gambar. Ya, dia tidak menggambar, tapi menunjukkan sertifikat. Kami berdoa sertifikat itu dalam nama Yesus. Amin. Ya, dan beberapa hari yang lalu, mungkin 5 hari atau 4 hari yang lalu, dia telepon. Pak Paulus, puji Tuhan. Ya, kita tawarkan awalnya 500 M. Ya, turun-turun sekarang ya sudah mau ditutup orang 250 M. Saya kasihkan Pak. Terus, ya kami sudah dikasih, ya besok dikasih tanda jadi 50 M. Ya kan? Orang itu kalau mengandalkan Tuhan, orang menanti-nantikan Tuhan, itu selalu ada jawaban. Amin. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Nah, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita membangun pengharapan yang benar dan supaya kita mengalami mujizat? Ya, mari tekun menanti-nantikan Yesus seperti Matius 20:30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, bukan duduk di tengah jalan. Yang orang menantikan itu pasti di pinggir jalan. Menantikan angkot itu nggak mungkin di tengah jalan, ditabrak angkot. Ya Pak ya. Menantikan Yesus ya sudah, kita minggir sebentar. Persilahkan Yesus melewat. Dan pada waktu Yesus lewat, kita berteriak, Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Amin. Ya, mari kita menantikan Tuhan dengan tekun. Kebanyakan orang Kristen tidak mau tekun. Bangun pagi terus sebentar lagi. Ya, sudah dikasih timer di handphonenya. Malah handphonenya dimasukkan air. Itu kan Mr. Bean. Ya kan? Ayo mulai hari ini kita tekun. Katakan sama-sama tekun. Tekun. Orang pintar itu banyak, tapi orang tekun itu jarang hari ini. Amin. Kalau Anda mau tekun terus-menerus, yang walaupun tidak pintar-pintar amat, orang pintar itu katanya kalahnya sama orang apa? Tekun. Jadi orang pintar itu kalahnya sama orang tekun. Ya, pintar tapi nggak pernah praktek, nggak dapat apa-apa. Pas-pasan, tapi kalau tekun mengerjakan terus, yang pintar dilibas semuanya dengan 2 orang yang menanti-nantikan Yesus lewat, dinanti-nantikan di pinggir jalan. Kapan Yesus lewatnya? Kapan Yesus lewatnya? Loh, betul, itu ada rame-rame itu. Yesus, Yesus dahsyat, wah, itu Yesus lewat. Ya, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, cepat atau lambat, pasti Yesus datang menghampiri kita. Ini tepuk tangan yang paling lihat. Yang kedua, ya, itu tidak usah lama-lama. Ya, kalau lama-lama nanti kita bingung. Yang penting cepat pulang lalu praktek semua ditolong Tuhan. Amin. Yang kedua, latih telinga rohani untuk mendengar Yesus. Beberapa waktu ini, hampir 2 tahun lebih ini, kita sering telinga kita itu mendengar hal-hal yang apa? Negatif. Omikron. Menakutkan. Istri saya baru sembuh. Anak saya nomor 2, nomor 1 juga kena. Mantu saya juga kena. Ya, saya tidak kena. Saya itu juga berharap kapan hari itu daripada anakku dan istriku, Tuhan, saya aja yang kena. Aku pikir-pikir, ya kalau aku kena, siapa yang pelayanan? Mau 2 saya nggak sabut, nggak jadi Tuhan. Sudah perhatikan, kadang-kadang telinga rohani kita ini ya terkontaminasi dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan di dunia ini. Corona, Omikron baru mereda, katanya ini ada apa? Delta Cron. Habis Delta Cron apa? Ngokron. Terus apa? Dakron. Makanya kita ini ya sudahlah, yang penting prokes. Amin. Amin. Yang penting hidup sehat. Nah setelah itu baca firman, dengarkan firman. Sekarang kan banyak kok media-media YouTube, Pak JP, Bapak di mana, ya ikuti YouTube-nya para hamba-hamba Tuhan, dengarkan. Amin. Amin. Supaya apa?
Kalau kita mendengar firman Tuhan, iman kita muncul. Nah, mendengar Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanlah kami. Tapi kalau yang didengar itu suara-suara yang lain, Yesus lewat, nggak ketahuan, orang nggak bisa lihat. Amin. Ya, ayo mulai hari ini kita latih pendengaran kita. Ya, siapa punya pendengaran? Ya, pegang telinganya seperti ini pendengaranku. Pendengaran. Aku siap untuk mendengar firman Tuhan setiap waktu. Amin. Nah, kalau kita mendengar firman Tuhan, makanya kalau dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan itu jangan dibatin. Tahu dibatin? Sebab kita bukan belajar ilmu kebatinan. Itu saya dulu sebelum saya Kristen, saya kejawen. Orang tua saya itu termasuk tokoh kejawen. Ya, jadi apa-apa dibatin. Baca firman jangan dibatin. Baca firman harus apa? Mulutnya harus dibaca, ikut ngomong. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga Allah. Supaya apa? Telinga kita mendengar firman. Kalau telinga kita mendengar firman, maka firman itu jadi kekuatan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kalau kita sudah sering mendengar suara Tuhan, suara kebenaran, suara firman, Tuhan itu baru ngomong, kita sudah tahu arti. Amin. Saya tuh di rumah bisa membedakan, ya, mana istri saya, walaupun saya tiduran, nggak buka mata gitu ya, itu yang datang istri saya atau mertua saya atau anak saya nomor satu, saya tahu. Dari mana saya tahu? Dari cara menutup pintu. Ya, kalau mertua saya, wah, juga itu pasti mami. Ya, dia pikir itu pintu kapal. Ya, karena pintu kapal itu kan tidak terbuat dari kayu, ya, tapi dari besi gitu ya. Nah, kalau istri saya pelan-pelan saya ajari, wah itu pasti istri saya. Anak saya nomor satu beda lagi, kayak dia sama, tapi saya ada kayak gitu. Ya, kenapa saya bisa membedakan? Karena saya sering mendengar, oh ini mertua, oh ini anak nomor satu, oh ini istri saya. Kalau sudah sering mendengar firman Tuhan, saudara tahu apa yang menjadi perkataan Tuhan. Saudara tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Tuhan baru ngomong, kita sudah ngerti, oh ya Tuhan, terima kasih. Orang bingung loh, kok terima kasih? Ya, saya sudah terlalu hafal dengan Amin. Amin. Siapa mau mendengar suara Tuhan? Gimana Tuhan yang ngomong? Paulus, gitu. Aku mengasihi kamu, itu bukan Tuhan, itu hantu. Amin. Tuhan itu kalau bicara itu dengan firman. Amin. Pada waktu kita berdoa, dia bisa berbicara di dalam hati nurani kita. Amin. Ya kalau ngomong bukan dadanya tuh langsung ada yang naik turun, bicara. Enggak, ya. Lembut, lirih, sopan, dan biasanya Tuhan itu tidak cerewet. Ya, Tuhan hanya ngomong tenang, jangan takut. Amin. Teman saya mau kontrak ruko diperpanjang, nggak punya uang. Hari Minggu besok Pak Jeki, mestinya disuruh keluar dari ruko itu. Tapi tadi kesaksian sama saya, Pak Pendeta Paulus, saya itu disuruh pergi ke rumah teman saya. Nah, saya tidak mau. Ya, teman saya tanya, kenapa kamu tidak mau? Saya masih berdoa, bergumul dengan Tuhan, ya. Lalu di hati nuraninya dia ngomong begini. Ada yang ngomong, sudah kamu datangi sama teman kamu. Waktu dia datang, ternyata temannya sudah siapkan cek 250 juta untuk bayar ruko, tepuk tangan paling gede. Amin. Ayo, jangan telinga kita tuh didengarkan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi mari kita mendengar suara kebenaran. Saya percaya kita membangun pengharapan yang benar, ya. Walaupun di tengah dunia yang sukar ini, tapi kita tetap dipelihara Tuhan dengan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang terakhir, ini ada sedikit ya, lagi coba klik ya. Ini ada namanya Fides Kuah dan Fides Kuah. Ya, apa itu Fides Kuah? Walaupun Bapak Ibu ini kok bahasanya kok suka, supaya ngerti ini. Ya, namanya Fides Kuah itu hanya percaya, tetapi Fides Kuah percaya dengan iman dan yakin. Amin. Contohnya Fides Kuah itu apa? Siapa percaya matahari terbit dari timur? Nah, itu Fides Kuah. Amin.
Jadi nggak perlu diajarkan. Semua orang pasti yakin, percaya matahari selalu terbit dari timur, tenggelamnya di mana? Utara atau selatan, betul? Di barat. Nggak usah saudara percaya, Tuhan berikan aku iman supaya aku percaya bahwa matahari terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Nggak perlu. Karena ini iman yang rata-rata atau iman yang umum. Amin. Tuhan tidak mau kita hanya memiliki percaya yang umum, tapi Tuhan mau kita masuk lebih dalam, memiliki iman dengan keyakinan yang kokoh di dalam Kristus. Matius 20:31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka. Mereka itu orang yang buta dua itu tadi ya. Supaya orang buta itu diam. Namun orang buta itu makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ini artinya dia memiliki fides kuai. Kuai itu bukan kuai bakso, kuai soto, bukan. Ya. Tapi ini bukannya sekedar percaya, tapi memiliki iman. Dan dia yakin, pokoknya kalau aku ketemu Yesus, pasti aku bisa melihat. Pokoknya kalau aku ketemu Yesus, aku pasti bisa melihat. Pasti bisa melihat. Pasti bisa melihat. Itu iman di atas kepastian, di atasnya lagi. Namanya fides. Wah. Tuhan mau malam hari ini kita tidak hanya hidup di dalam iman yang rata-rata, tapi Tuhan mau kita memiliki iman yang berpengharapan yang lebih jauh lagi, dan kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dan Mesa Abednego dimasukkan ke dapur kerapian, ya, lalu rajanya bingung. Tadi aku lihat yang dicemplungkan 3 orang, tapi sekarang kok ada 4 orang, yang 1 orang kok seperti anak dewa. Rajanya ngomong, Sadrak, Mesa, Abednego, ya, lalu disaut dari dapur perapian. Ya Tuanku Raja, kekalah hidupmu, kamu masih hidup. Puji Tuhan, haleluya, karena aku mengikuti PD di Taman Surya, aku masih hidup, sehat walafiat. Amin. Amin. Tidak ada satupun yang terbakar. Amin. Pembelaan Tuhan luar biasa. Amin. Makanya mari, jangan kalah dengan orang dunia. Yang kita ini anak-anak terang yang mengalahkan kegelapan. Tidak bisa kegelapan mengalahkan terang, itu tidak ada rumusnya. Walaupun terang itu kecil, tapi terang itu selalu mengalahkan kegelapan. Jadi jangan sampai saudara mengundang kegelapan. Gelap masuklah, tidak bisa. Amin. Yuk, bangun pengharapan yang benar, yang di dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang yang selalu hidup dalam kemenangan, dari mujizat kepada mujizat. Bangkit berdiri dalam nama Yesus. Haleluya. Kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh haleluya. Mari kau yang sakit, saudara-saudara, angkat tangan kananmu, lalu taruh tangan kirimu di dada. Yang sakit, yang sakit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya mau berdoa untuk yang sakit, ya. Tidak usah ke depan, ya, tapi dengan iman. Mari bangun pengharapanmu kepada Tuhan. Saya manusia biasa, tapi Yesus bukan manusia. Yesus itu Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat. Saya berdoa siapapun Anda yang mengangkat tangan di dalam nama Yesus, Tuhan itu tahu mujizatmu berlaku juga hari ini. Kalau dulu Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta, matanya bisa melihat. Malam hari ini kami berdoa, engkau yang mengangkat tangan di dalam nama Yesus, apapun sakitmu Tuhan sembuhkan demi nama Yesus. Benar-benar Tuhan Yesus menyembuhkan demi nama Yesus. Jadilah sembuh demi nama Yesus. Jadilah sembuh demi nama Yesus. Sakit penyakit dihancurkan, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Haleluya. Mungkin ada yang bergumul tentang keluarga, tentang anak, tentang pasangan hidup. Mari angkat kedua tangan. Haleluya. Angkat tinggi-tinggi. Tidak usah malu, tidak usah malu. Semua tutup mata. Jangan melihat satu dengan yang lain. Semua tutup mata. Biar mata Tuhan tertuju kepada kita. Haleluya. Tuhan, Kau melihat kedua tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mengalami persoalan dalam keluarganya, dengan pasangan hidupnya barangkali, dengan anak-anaknya barangkali, dengan cucu-cucu
sedang bergumul dalam keuangan. Sekali lagi, kalau itu Anda, angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada. Angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada. Haleluya. Tuhan, terakhir ini kami berdoa buat, oh haleluya, yang mengalami persoalan ekonomi ya Tuhan. Oh haleluya, tangannya terangkat kepada Tuhan. Turunkan tangan jamah dia Tuhan. Yang tak mungkin jadi mungkin. Terobosan ekonomi terjadi. Terobosan ekonomi terjadi. Terobosan ekonomi terjadi. Demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ada anugerah terus melimpah atas kehidupan kami. Berkati persekutuan doa ini. Berkati Pastor Jackie bersama dengan staf dan keluarganya. Rindu memberkati dengan oh haleluya hidupnya untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan akan perhitungkan sebagai kebenaran. PD ini terus akan berkembang memuliakan Tuhan. Banyak mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata.